hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sempurna, Allah yang menjadi satu-satunya sandaran hidup dan juru selamat kami, baik saat ini di dunia maupun saat kami sedang bersama-sama Tuhan di surga kelak. Kami percaya bahwa untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, semua oleh karena seizin Tuhan, semua oleh karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terutama dan terlebih ketika saat ini kami berkumpul bersama dalam ibadah, baik di tempat ini, di gerejamu ini, maupun kami yang saat ini sedang menyaksikan siaran live streaming video khotbah atau video ibadah ini di rumah masing-masing. Oleh karena keterbatasan, oleh karena pekerjaan dan sebagainya, kami percaya bahwa semua Tuhan izinkan untuk membentuk kami menjadi lebih baik lagi. Semua Tuhan izinkan karena Tuhan punya rencana untuk setiap kami masing-masing. Dan semua Tuhan izinkan oleh karena Tuhan sedang punya urusan kepada setiap kami masing-masing, pribadi dan mas pribadi. Yang tentunya satu dengan lain orang berbeda apa yang kami dapat terima pagi ini, tetapi yang jelas bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan ketika kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan sertailah Tuhan ketika kebenaran firman Tuhan ini boleh dikabulkan. Berkati hati, berkati telinga, berkati pikiran kami, supaya setiap apapun yang masuk melalui telinga kami dapat kami cerna dengan baik, dengan pikiran yang jernih dan hati yang positif, sehingga apa yang kami terima dan apa yang kami lakukan hanya berkat dan anugerah dari Tuhan saja. Juga tentunya sertai hamba-Mu, tuntun lidah dan mulut hamba-Mu ini, tuntun hati dan juga pikiran ini, supaya tidak dikuasai oleh diri hamba-Mu secara pribadi, namun Roh Kudus Tuhanlah yang boleh melingkupi dan menguasai hamba-Mu ini. Karena hamba-Mu ini tidak sempurna, sebab itu penyertaan Engkau Tuhan yang Maha Sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu kami selama beberapa waktu ke depan, dan berkarya Tuhan dalam hidup kami. Amin. Silakan kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Dingin? Dompet, piye dompet? Cek kebat nota? Ya. Apapun yang terjadi biarlah terjadi, karena kita manusia tinggal menjalani apa yang Tuhan kehendaki, tentu dengan segala usaha, segala upaya dan perjuangan kita. Dan percayalah bahwa tidak ada satupun yang sia-sia untuk kita kerjakan. Tuhan itu teramat sangat baik, yang pasti akan memperhitungkan setiap apapun yang kita kerjakan. Elak yang diperhitung deh, api apalagi pasti akan diperhitungkan. Amin. Karena setiap kita harus memahami sungguh-sungguh bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak semua manusia masalahnya, dan mungkin termasuk salah satunya kita, sungguh-sungguh memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya akhirnya banyak orang yang protes, banyak orang yang suka stres, dan banyak orang yang suka mencari-cari kesalahan, baik orang lain dan terlebih mencari kesalahan Tuhan. Loh, ada Pak yang mencari kesalahan Tuhan? Banyak. Makanya banyak orang yang buntung, banyak orang yang meninggalkan ibadah, banyak orang yang meninggalkan gereja, dan bahkan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Karena Pak tidak paham rencana Tuhan. Nah ini mengutip nanti apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Kalau kata Paulus, itu diibaratkan seperti duri dalam daging, bukan daging ikan ya. Kemarin ketika saya sedikit share sama istri saya, ya kalau nggak ada dagingnya ya apa ya bilang badannya lembek. Ini masalahnya duri dalam daging manusia, emang manusia ada durinya? Nah kalau ikan nggak ada durinya lah lembek katanya lah. Kalau manusia ada durinya nyocok, tahu nyocok?
ya, ini subjektif menurut saya, badan itu durinya terlalu banyak dan lembut-lembut, jadi agak susah untuk dititeti loh. Walaupun sekarang kan ada olahan lain kayak di presto, di apa namanya, sing di otak-otak gitu mak, ya doyan, tidak seperti saya yang alergi, maaf, dengan kubis dan selain itu ya. Tapi kalau ada pilihan lain, mending pilih yang lain gitu. Kalau ada pilihan yang lain, pernah jadi kan? Atau mungkin bukan bandel lah, mujair kayak atau apa kayak kelelawar kenri atau selain gosok kelelawar kenri, tertelan, enak ya tertelan. Apa istilahnya bahasa Indonesia itu apa kalau tersedak ya, tersedak duri di tenggorokan gitu ketika makan, pernah enggak? Enak enggak rasanya? Kalau orang dulu biasanya menyarankan satu diminumi air putih yang banyak, tapi kadang sampai otaknya kembung ya hilang. Yang kedua dikepelin nasi putih. Bahkan ada yang bilang nasi putih yang hangat sebenarnya gak ada urusannya sih hangat sama tidak gitu. Gak ada hubungannya juga gitu. Lelah terus kayak hilang kan gak ada. Hangat kan empuk. Hangat itu masih empuk. Mungkin nyambungnya ke situ, tapi kalau terlalu empuk malah gak bisa nyambel terus. Ya, tapi juga ada sampai habis nasi sembako gak hilang-hilang gitu dengan apa namanya duri. Karena terlalu kilometer dan itu pasti amat sangat tidak nyaman. Walaupun menurut yang saya tahu ya, entah benar atau salah tadi istilahnya katanya kalau tidak bisa hilang lama-lama di sini akan hancur, betul nggak? Karena entah pembusukan atau apa, tapi jelas akan hancur. Tapi kan mau nunggu sampai kapan? Belum mau aja sendiri. Keburu gak nyaman, bahkan keburu tenggorokan itu lecet-lecet, tidak nyaman. Yang namanya duri di dalam daging itu tidak nyaman. Atau mungkin pernah kecocok keri. Mungkin bukan duri ikan, duri tumbuhan, duri mawar atau duri apapun, kecocok keri. Entah di tangan ataupun di kaki. Lah tangan biasanya terusupen. Patut tuh, mungkin sering terusupen itu karena dolanan kaki. Nyaman tidak? Tidak nyaman, pasti akan sangat mengganggu. Bukan hanya masalah sakitnya saja, tetapi pasti akan sangat mengganggu di dalam setiap aktivitas kita. Nah, sayangnya orang yang tidak memahami rencana Tuhan seringkali mengeluh dengan berbagai macam duri di dalam dagingnya. Apa maksudnya duri di dalam daging itu? Apa bentuknya dalam kehidupan kita duri dalam daging? Bisa berupa masalah, baik itu masalah keuangan, masalah rumah tangga, atau bisa seperti yang Paulus alami. Ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan, ada orang-orang yang berasa ngerimuti, ada orang-orang yang berusaha memfitnah, ada orang-orang yang berusaha untuk berbuat jahat kepada kita. Banyak bentuk duri di dalam daging yang sesungguhnya Tuhan pun mengizinkan itu terjadi dan kita alami di dalam proses perjalanan kehidupan kita. Maka bisa saya katakan bahwa hidup itu tidak selalu aman dan nyaman dan lancar. Maka saya pernah katakan juga, daripada kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan jangan beri saya masalah. Daripada kita berdoa seperti itu, lebih baik kita berdoa, Tuhan kuatkan saya dalam berbagai masalah. Karena manusia tidak memiliki masalah itu bagi saya tidak mungkin. Menurut saya ya, dan itu sejauh apa yang saya pahami dari Alkitab, tidak mungkin. Setiap manusia pasti memiliki duri dalam dagingnya masing-masing. Dalam takaran dan ukuran yang berbeda satu orang dengan. Tapi yang seperti saya katakan tadi, mari coba kita pahami lebih dalam apa sesungguhnya Tuhan maksudkan. Dan kita akan buka dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus. Kita kumalin diri. Kalau kipas angin. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7.
Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus memberikan kesaksian berkaitan dengan apapun peristiwa besar yang sudah dia hadapi. Tuhan sengaja mengizinkan duri di dalam daging. Kalau menurut keterangan Paulus, dengan mengirimkan seorang utusan iblis. Supaya apa? Apa maksudnya, tujuan Tuhan? Kalau menurut kesaksian Paulus, yang pertama, mengapa Tuhan mengizinkan duri dalam daging kita? Mengapa Tuhan mengizinkan masalah? Mengapa Tuhan mengizinkan orang-orang berbuat jahat kepada kita? Supaya setiap kita tidak memegahkan diri. Memegahkan diri itu apa, Pak? Sombong. Loh, Pak, saya kan tidak sombong. Sudah kodratnya semua manusia ketika dia berada di puncak, maka entah sedikit atau banyak mulailah muncul kemegahan di dalam diri. Contoh simpel saja, zona nyaman. Ketika orang berada di zona nyamannya, apa yang mungkin sudah selama ini dia bentuk, dia rintis, dia bangun, orang enggan untuk berpindah dari zona nyaman. Dan yang paling parah, seringkali orang yang sudah ada di atas dengan berbagai macam rencana besarnya, seringkali lupa bahwa dia harus memuliakan Tuhan terhadap apapun yang sedang dia kerjakan. Makanya ada beberapa orang yang ketika membuka usaha, usahanya lancar, dino minggu pun diterabas. Ada tak? Banyak. Maka dari itu Tuhan mengizinkan duri ada di dalam daging kita supaya kita kembali mengingat Tuhan, kembali mengingat bagaimana kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam diri kita, supaya kita kembali tersadar dan balik lagi kepada jalan yang seharusnya. Karena terkadang manusia itu, menungso itu, kalau ditegur halus pun cuma mesem. Jadi apa betul? Anak-anak kita itu yang masih kecil-kecil, jangankan orang yang masih kecil, sak hidangnya dia mau kalem-kalem kadang sok mendeles ya. Mbok sering dijibiti kok ora nangkal. Kalau dijibit. Kadang kan perlu dijibit itu lagi gelem. Tapi anak yang tidak tahu diri, biasanya membenci pada orang tuanya yang seperti itu. Ibuku galak, bapakku galak. Orang mau bujuk tok ya saya galak. Ibuku galak, bapakku galak, aku orang nyaman di rumah. Akhirnya enggak. Dia tidak memahami bagaimana atau mengapa orang tua bersikap seperti ini. Tentu orang tua yang normal tidak akan marah kepada anak jika anak tidak bersalah. Betul. Mengapa saya bilang orang tua normal? Orang tua yang tidak normal marah-marah kepada anak itu menjadi hobi. Ada masalah kerjaan dilampiaskan ke anak, ya kan? Ada masalah di luar ibadah dilimpahkan ke anak. Bahkan ada masalah dengan suaminya, dengan istrinya, saya menjadi pelampiasan. Yang menjadi pelampiasan anak. Ya pantas anak melakukan. Tetapi pada umumnya orang tua yang normal akan menegur bahkan dengan keras. Oleh karena dia kasih, oleh karena dia sayang dan mau anaknya menjadi lebih. Nah, saya percaya bahwa setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita itu bertujuan untuk membentuk kita menjadi lebih baik, baik secara karakter maupun kehidupan di masa yang akan datang.
dan mengirimkan orang-orang yang memang dibuat untuk mencoba itu. Supaya kita terus ingat Tuhan. Karena orang harus kadung nyaman kadang seolah eling Tuhan. Ya kan? Apalagi merasa bahwa ini semua itu jerih payah. Ini semua itu kerja keras gue. Jangan sombong dulu. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, maka semua itu tidak akan terjadi. Dan kalau Tuhan mau sekali tiup seperti Babel yang diruntuhkan Tuhan. Betul tidak? Menurut ceritanya di firman Tuhan, singkat cerita kesimpulannya, mengapa Babel diruntuhkan? Karena kesombongan mereka yang seolah bisa menyaingi ketinggian Tuhan. Dicari di sini sama Tuhan ya, terus bangun. Karena ada beberapa pertanyaan, kenapa kalau Tuhan tahu nggak kira-kira mereka bakal sombong? Tahu. Tuhan kan maha tahu, betul nggak? Tapi kenapa tidak saat bangun pondasi diruntuhkan? Tuhan terkadang seperti itu. Dibiarkan dulu orang itu membangun tinggi, karena mana tahu sadar tengah jalan. Tapi ternyata tidak. Dan supaya orang itu menjadi jelas kapok. Makanya orang kelelakan tadi kan orang kapok loh, paham Pak? Ya orang kapok banget sih, cuma lebih hati-hati. Minimal lebih hati-hati. Pun sama dalam kehidupan. Ketika ada perbedaan lagi, minimal kita akan lebih hati-hati dalam bersikap, dalam berucap, dalam memutuskan segala sesuatu. Ya, nggak usah cari-cari siapa yang salah, apalagi mencoba untuk menyalahkan orang lain. Pahami aja bahwa satu kejadian itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kita lebih baik. Kita lebih baik. Itu kata Paulus yang pertama. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Yang kedua, sejauh yang saya paham, Tuhan itu punya rencana besar sesungguhnya dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita sendiri yang merusak rencana Tuhan. Maka dengan cara seperti inilah Tuhan mengembalikan kita pada rencananya. Atau dalam bahasa simpelnya gini, mengapa Tuhan mengizinkan duri tertancap dalam daging kita? Supaya rencana Tuhan dalam hidup kita tergenapi. Amin. Amin. Saya tidak janjian dengan Pak Eko, tapi aku juga mengutip kalimat yang sama. Tanya sama istri saya kemarin malam, saya ngobrol-ngobrol ini. Bahwa seringkali Tuhan sengaja menghancurkan rencana besar kita, menggagalkan rencana besar kita. Untuk apa? Supaya rencana kita tidak menghancurkan, rencana kita tidak menggagalkan. Loh, apa mungkin Pak? Mungkin. Karena bagaimanapun kita harus sadar bahwa kita itu manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Dan tidak semua rencana kita adalah rencana yang terbaik untuk hidup kita. Banyak kaum muda putih yang stres karena akan putus cinta. Beberapa yang sedang merencanakan pernikahan atau pertunangan menjadi stres, bahkan nyuwun sewu, menjadi, kalau istilahnya keren sekarang, yang istilahnya yang tidak bingung, menjadi ODGJ. Di YouTube saya mengikuti satu channel yang dia berburu ODGJ bukan untuk di apa-apa kan, tetapi untuk dibawa ke satu yayasan sosial untuk dibina, bahkan dipulihkan. Dan ada beberapa orang yang sudah benar-benar pulih di channel itu. ODGJ itu apa? Orang dalam gangguan jiwa, bukan orang dalam gila, bukan. Orang dalam gangguan. Nah, sejauh yang saya tonton dari channel itu, ada beberapa yang masih muda, bahkan ibu-ibu muda, yang ternyata setelah
setelah mulai berangsur sembuh dan ditemukan oleh keluarganya, dia punya anak yang ini kurang lebih anak cewek, kurang lebih seukuran alfa, udah mulai besar. Dan dia ditemukan di keleleran di pinggir pantai di daerah Jawa Barat. Dan setelah ditelisik ternyata karena apa? Ditinggal bujuni, entah bujuni atau pacar ketika waktu latihan, akhirnya stres dan banyak orang yang meresponi dengan marah, dengan jengkel, dengan kecewa yang berlebih, dan bahkan sakit hati yang tidak pernah mau dihilangi ketika rencananya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Padahal kalau kita memahami rencana Tuhan, kalau rencana itu diteruskan, mungkin akan lebih menyakitkan kita. Ada banyak kesaksian itu. Kenapa laki-laki muda-mudi ya? Namanya tiba-tiba putus, padahal udah mau menikah dan sebagainya. Karena kalau diteruskan, Tuhan tahu itu akan lebih menyakitkan. Daripada sudah menikah malah saling menyakitkan dan saling menyakiti. Dan percayalah, Anda yang sudah berumah tangga pun sama. Mungkin ada banyak plan atau rencana besar yang sudah dengan rancang tiba-tiba gagal. Orang sagel, apalagi marah, apalagi sama Tuhan. Percaya Tuhan menggantikan yang jauh lebih baik dalam diri kita. Karena Tuhan sendiri yang berjanji bahwa rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan, tapi satu rancangan yang membawa damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya. Percaya enggak? Percaya enggak? Makanya seringkali Tuhan menggagalkan apa yang sudah menjadi rencana kita. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal dan bahkan hancur dan jatuh. Justru oleh karena rencana kita. Karena sebaik-baiknya rencana kita, ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dalam kehidupan. Makanya jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Karena manusia itu pada hakikatnya semuanya bisa mengecewakan. Termasuk aku pun bisa mengecewakan. Sangat bisa mengecewakan. Makanya nyawa Tuhan. Lihatlah Tuhan. Senioritas dan pengalaman juga tidak menjamin, maka lihatlah berbicara rencana Tuhan. Saya menutup, kita akan akhiri setelah ini. Saya akan menutup dengan kalimat atau pesan yang disampaikan oleh pastor atau pendeta Billy Graham. Kalau bahasanya pernah dengar, kalau Pak Ali pasti tahu. Sudah almarhum orang. Pendeta besar, pendeta baptis besar di Amerika. Hampir semua presiden Amerika itu jemaat Billy Graham. Banyak yang menyebut Billy Graham itu Paulus kedua. Jemaatnya ratusan ribu bahkan jutaan. Tahun 2000 berapa itu dipanggil Tuhan dalam usia yang sangat-sangat. Khotbahnya luar biasa. Tapi bahasa Inggris, aku dan bahasa Inggris, jangan coba-coba mendengarkan kata mumet, kecuali ada translatornya. Tapi khotbahnya luar biasa. Satu berkatnya. Pendeta Billy Graham pernah berkata begini. Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam situasi di mana anugerah Tuhan tidak ada di sana. Tahu? Tak balik. Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam situasi di mana anugerah Tuhan tidak ada di sana. Tak lagi paham. Mungkin ini nggak akan saya tafsirkan. Tunggu PR dewi-dewi dan umumnya.
Saya merenungkan itu cukup lama juga untuk akhirnya bisa paham. Bukan hanya dipahami makna kalimatnya, tapi resah besul-besul. Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke dalam situasi di mana tidak ada anugerah Tuhan di sana. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Tafsirkan, gue asal ibu, lerak mungkin saya coba tekon aku ya. Doa Yesus memberkati kita semua, kiranya kita bisa memahami dan mensyukuri apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan menjatuhkan kita, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Walaupun nampaknya Tuhan senantiasa mengegarkan rencana kita. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan sedang mengerjakan. Atau kalau dalam bahasa lagunya itu yang puitis, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karyanya agung mulia. Percayalah bahwa itu sudah sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita saat ini. Jadi kalau hidupmu tidak senyaman yang kau inginkan, kalau hidupmu masih dipenuhi kegagalan, percayalah semuanya itu Tuhan izinkan untuk menggenapi rencananya yang jauh lebih indah, yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Kiranya menguatkan hati kami masing-masing, menguatkan hidup kami, menjadi pribadi-pribadi yang lebih berserah, lebih bersyukur, dan lebih mencintai Tuhan dari sebelumnya, lebih memuliakan Tuhan, dan lebih melakukan yang terbaik lagi menurut apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Pada akhirnya Tuhan telah mengakhiri firman Tuhan ini, namun karya Tuhan dan anugerah Tuhan serta Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bekerja dalam hati dan pikiran jemaatku sekalian masing-masing sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.